Nama Ibda Rudi Soik kini jadi sorotan. Nama Ibda Rudi Soik kini jadi sorotan. Usai dipecat dari kepolisian, Polda NTT membenarkan jika Ibda Rudi Soik dipecat dari pihak kepolisian. Pemecatan itu menuai tudingan negatif dari masyarakat, ditambah lagi Ibda Rudi Soik baru saja membongkar mafia BBM di Kota Kupang. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan kasus pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat Rudi Soik tidak ada hubungannya dengan mafia BBM di Kota Kupang. Namun, pihaknya menyebut pemecatan Ibda Rudi Soik terkait dengan 7 laporan polisi yang masuk ke bidang propam Polda NTT dalam 2 bulan terakhir. Selama ini, lanjut Arya Sandi, tidak ada kejadian atau peristiwa kelangkaan BBM di Kota Kupang dan ini sesuai juga pernyataan Pertamina. Arya Sandi membeberkan 7 laporan terhadap Ibda Rudi Soik tersebut diawali dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Paminal Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soik bersama 3 anggota Polri lainnya, yakni AKP Yohanes Suhardi, yakni YS, Ibda Luciana Lado LL, dan Brigpol Cian E. Saat OTT pada 25 Juni 2024, mereka bersama CER yang berstatus istri orang di sebuah tempat hiburan. Padahal saat itu jam dinas sedang berlangsung. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Atas pelanggaran tersebut, sesuai hasil sidang kode etik, Ibda Rudi Soik mendapat sanksi penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan mutasi bersifat demosi selama 3 tahun keluar wilayah Polda NTT. Sanksi demosi selama 3 tahun tersebut diputuskan karena sebelumnya Ibda Rudi Soik pernah melakukan pelanggaran dan menjalani 4 kali sidang disiplin dan kode etik pada tahun 2015 dan 2017. Atas putusan tersebut, Ibda Rudi Soik mengajukan banding sehingga dia tidak melaksanakan sanksi tersebut. Dari proses sidang banding, diputuskan Komisi Banding dengan hasil putusan sidang banding Komisi Kode Etik Polri nomor PUT-06-10-2024 Banding tanggal 9 Oktober 2024. Isinya menjatuhkan sanksi dari putusan Komisi Kode Etik Polri, menambah putusan sanksi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun terhadap putusan sidang KKEP nomor PUT-34-8-2024 tanggal 28 Agustus 2024. Dan hal-hal yang memberatkan adalah berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan. Selain itu, lanjut Arya Sandi, Rudi pernah melakukan pelanggaran disiplin Polri yang telah mempunyai SKEP hukuman disiplin, yaitu tahun 2015. Belum lagi serangkaian pelanggaran yang dikatakan oleh pihak Polda NTT tersebut. Laporan polisi terakhir yang diproses bidang propam Polda NTT adalah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Rudi sesuai laporan polisi nomor LP A-73-8-HUK.12.10/2024 yang duan tanggal 16 Agustus 2024. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan informasi khusus nomor R-52-7-2024 tanggal 11 Juni 2024 terkait hal-hal yang merugikan institusi Polri dalam proses penegakan hukum berupa pemasangan garis polisi di lokasi yang tidak terdapat atau terjadi sebuah tindak pidana saat melakukan penyelidikan. Adapun yang dilakukan Rudi yakni dengan perbuatannya pada saat melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM melakukan pemasangan garis polisi di 2 lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar. Padahal kata Arya Sandi di lokasi tersebut tidak ada kejadian tindak pidana dan barang bukti serta dalam proses penyelidikan tersebut juga Rudi tidak dapat menunjukkan administrasi
yaitu penyelidikan sesuai dengan standar operasional prosedur penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang kode etik dan penilaian terhadap seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, Komisi Kode Etik Polri menyatakan Ibtu Rudi Soik bersalah. Yang dijatuhkan sanksi berupa perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri. Saya merasa bahwa saya tidak melakukan hal yang menurunkan citra Polri. Saya sementara melakukan proses penyelidikan, dan dalam surat perintah ini, selagi surat perintah ini sah, ada undang-undang yang lebih tinggi membentengi saya. Inspektur Polisi 2, Ibda, Rudi Soik dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Ibda Rudi Soik adalah mantan Kepala Urusan Pembinaan Operasi, KBO, Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota, Daerah Nusa Tenggara Timur, NTT. Dia dipecat usai membongkar mafia bahan bakar minyak, BBM, di Kota Kupang pada 15 Juni 2024. Saat itu, Rudi bersama dengan tim melakukan operasi penertiban terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. Mereka menangkap Ahmad, pembeli minyak solar subsidi yang menggunakan barcode nelayan palsu atas nama Lo Aguan. Minggu, 13 Oktober 2024, Ahmad berusaha menyuap petugas dengan uang 4 juta rupiah, tetapi usaha itu gagal. Petugas kemudian menemukan BBM jenis solar ditampung di rumah Ahmad. Ahmad merupakan residivis dengan modus menjual minyak ke perbatasan Timor Leste menggunakan mobil tangki industri. Saat diperiksa, polisi mendapati solar yang ditimbun pelaku sudah tidak ada lagi di lokasi. Ahmad sendiri mengaku telah mengirim minyak tersebut kepada Al-Ghazali. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan ke tempat penimbunan milik Al-Ghazali yang mengaku telah menyetorkan uang 15 juta rupiah kepada Kaniti Peter dan bekerja sama dengan Krimsus Polda NTT. Lantas, mengapa Ibda Rudi Soik dipecat? Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas, Kepolisian Daerah, Polda, NTT Arya Sandi buka suara terkait alasan pemecatan Ibda Rudi Soik dari institusi Polri. Menurutnya, pemecatan dilakukan berdasarkan pelanggaran kode etik yang terkait dengan prosedur penyidikan. Hasil pemeriksaan sidangnya, Ibda Rudi Soik dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi, kata dia. Sidang kode etik terhadap Ibda Rudi Soik dilaksanakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan Polri. Hasilnya, Rudi Soik dinyatakan melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan keputusan untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri. Arya Sandi juga mengatakan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rudi Soik melakukan tindakan yang tidak profesional dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Rudi Soik juga memiliki catatan pelanggaran disiplin sebelumnya, termasuk beberapa sanksi yang telah dijatuhkan. Akui dapat tekanan dan tak berkesempatan menjelaskan. Rudi Soik mengaku terkejut dengan keputusan pemecatannya. Hal itu lantaran alasan pemecatannya adalah karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Padahal, menurut dia, apa yang dilakukannya merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan dan atas perintah pimpinannya yakni Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota Komisaris Besar Polisi Aldinan Manurung. Bagi saya keputusan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, ini sesuatu yang menjijikan, kata Rudi. Rudi mengaku selalu mendapat tekanan selama persidangan. Oleh karena itu, dia tidak hadir dalam sidang kode etik yang dilaksanakan Jumat, 11 Oktober 2024 pagi. Selain ditekan, Rudi Soik mengatakan bahwa dirinya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Namun, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni 2024, apa yang dibuat Rudi. Rudi menuturkan, pada tanggal 27 Juni 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Menurut Rudi, persidangan itu terkesan menyudutkan dirinya karena melanggar SOP pemasangan pelis lain. Sidang kode etik yang dijalaninya juga tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur,
maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Rudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Ibda Rudi Soik yang mendadak dipecat usai bongkar mafia BBM di Kupang, dibela keluarga Prabowo. Sosok Ibda Rudi Soik jadi sorotan usai mendadak dipecat setelah membongkar dugaan mafia BBM di Kupang. Nasib yang menimpa Ibda Rudi ini pun mendapat simpati dari keluarga Prabowo Subianto. Menurut penelusuran Surya.co.id, Ibda Rudi Soik adalah seorang perwira polisi Indonesia yang menjadi sorotan publik karena kasus yang melibatkan tuduhan pelanggaran HAM dan dugaan pembunuhan di Nusa Tenggara Timur, NTT. Pada tahun 2014, Rudi Soik mengungkap adanya dugaan tindak pidana perdagangan manusia di wilayah NTT dan melaporkan sejumlah nama yang diduga terlibat, termasuk beberapa pejabat. Namun, setelah membuat laporan tersebut, dia malah ditangkap dan diadili dengan tuduhan penganiayaan terhadap seorang tersangka yang ia tahan saat menangani kasus perdagangan manusia tersebut. Kasus ini mendapat perhatian karena dianggap sebagai upaya untuk membungkam Rudi Soik yang berani mengungkapkan praktek perdagangan manusia di NTT. Beberapa organisasi dan aktivis HAM mendukung Rudi, melihatnya sebagai korban dari sistem yang korup. Dan terbaru, anggota Polda NTT itu mendadak dipecat. Informasi itu dibenarkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Komisaris Besar Polisi Arya Sandi saat dikonfirmasi Kompas.com pada Jumat, 11 Oktober 2024, malam. Alasan Rudi dipecat, lanjut Arya Sandi, karena melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa. Rudi, kata dia, melanggar pasal 13 ayat 1, pasal 14, 1, huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Yungto pasal 5 ayat 1, huruf B C dan pasal 10 ayat 1, huruf A, angka 1, dan huruf D Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menanggapi pemecatan terhadap Inspektur Polisi 2, Ibda, Rudi Soik dari institusi Polri. Menurut Rahayu, Rudi Soik memiliki latar belakang yang baik dalam membuka kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dia menyebut, Rudi memiliki track record yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota polisi. Keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu, lantas mempertanyakan alasan pemecatan terhadap Rudi Soik. Pelanggaran berat apa yang bersangkutan telah lakukan sehingga layak diberhentikan dengan tidak hormat, ujar dia. Terkait itu, Rahayu mengimbau pihak kepolisian terkait, khususnya tim etik melakukan evaluasi pelanggaran seperti apa sehingga berujung pada pemberhentian terhadap Ibda Rudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda NTT menjatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ibda Rudi Soik berdasarkan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dikonfirmasi oleh pos-kupang.com pada Jumat, 11 Oktober 2024, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Arya Sandi membenarkan informasi tersebut. Menurut Arya Sandi, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, KEP, dilaksanakan di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT selama 7 jam pada Kamis, 10 Oktober 2024, dan dimulai sejak pukul 10 WITA. Arya Sandi menjelaskan, Ibda Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar di Kelurahan Alak dan Fatukoa.
Dalam sidang tersebut, disampaikan pasal yang dilanggar yakni pasal 13 ayat 1, pasal 14, 1, HRFB Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1, huruf B, C, dan pasal 10 ayat 1, huruf A, angka 1, dan HRFD Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Ia juga menuturkan, sidang dilanjutkan pada Jumat, 11 Oktober 2024, pukul 8 WITA dengan agenda pembacaan tuntutan, pembelaan, pledoi. Berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, Ibda Rudi Soik pun dijatuhi sanksi administrasi berupa PTDH dari Dinas Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Ibda Rudi Soik kini jadi sorotan. Usai dipecat dari kepolisian, Polda NTT membenarkan jika Ibda Rudi Soik dipecat dari pihak kepolisian. Pemecatan itu menuai tudingan negatif dari masyarakat, ditambah lagi Ibda Rudi Soik baru saja membongkar mafia BBM di Kota Kupang. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan kasus pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat Rudi Soik tidak ada hubungannya dengan mafia BBM di Kota Kupang. Namun, pihaknya menyebut pemecatan Ibda Rudi Soik terkait dengan 7 laporan polisi yang masuk ke bidang propam Polda NTT dalam 2 bulan terakhir. Selama ini, lanjut Arya Sandi, tidak ada kejadian atau peristiwa kelangkaan BBM di Kota Kupang dan ini sesuai juga pernyataan Pertamina. Arya Sandi membeberkan 7 laporan terhadap Ibda Rudi Soik tersebut diawali dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Paminal Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soik bersama 3 anggota Polri lainnya, yakni AKP Yohanes Suhardi, yakni YS, Ibda Luciana Lado LL, dan Brigpol Cian E. Saat OTT pada 25 Juni 2024, mereka bersama CER yang berstatus istri orang di sebuah tempat hiburan. Padahal saat itu jam dinas sedang berlangsung. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Atas pelanggaran tersebut, sesuai hasil sidang kode etik, Ibda Rudi Soik mendapat sanksi penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan mutasi bersifat demosi selama 3 tahun keluar wilayah Polda NTT. Sanksi demosi selama 3 tahun tersebut diputuskan karena sebelumnya Ibda Rudi Soik pernah melakukan pelanggaran dan menjalani 4 kali sidang disiplin dan kode etik pada tahun 2015 dan 2017. Atas putusan tersebut, Ibda Rudi Soik mengajukan banding sehingga dia tidak melaksanakan sanksi tersebut. Dari proses sidang banding, diputuskan Komisi Banding dengan hasil putusan sidang banding Komisi Kode Etik Polri nomor PUT-06-10-2024 banding tanggal 9 Oktober 2024. Isinya menjatuhkan sanksi dari putusan Komisi Kode Etik Polri, menambah putusan sanksi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun terhadap putusan sidang KKEP nomor PUT-34-8-2024 tanggal 28 Agustus 2024. Dan hal-hal yang memberatkan adalah berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan. Selain itu, lanjut Arya Sandi, Rudi pernah melakukan pelanggaran disiplin Polri yang telah mempunyai SKEP hukuman disiplin, yaitu tahun 2015. Belum lagi serangkaian pelanggaran yang dikatakan oleh pihak Polda NTT tersebut. Laporan polisi terakhir yang diproses bidang propam Polda NTT adalah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Rudi sesuai laporan polisi nomor LP
A-73-HUK.12.10 Yanduan tanggal 16 Agustus 2024. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan informasi khusus nomor R-52-7-2024 tanggal 11 Juni 2024 terkait hal-hal yang merugikan institusi Polri dalam proses penegakan hukum, berupa pemasangan garis polisi di lokasi yang tidak terdapat atau terjadi sebuah tindak pidana saat melakukan penyelidikan. Adapun yang dilakukan Rudi yakni dengan perbuatannya pada saat melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM, melakukan pemasangan garis polisi di dua lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar. Padahal kata Aris Sandi di lokasi tersebut tidak ada kejadian tindak pidana dan barang bukti serta dalam proses penyelidikan tersebut juga Rudi tidak dapat menunjukkan administrasi, yaitu penyelidikan sesuai dengan standar operasional prosedur penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang kode etik dan penilaian terhadap seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, Komisi Kode Etik Polri menyatakan Ibtu Rudi Soik bersalah. Yang dijatuhkan sanksi berupa perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri. Saya merasa bahwa saya tidak melakukan hal yang menurunkan citra Polri. Saya sementara melakukan proses penyelidikan dan dalam surat perintah ini, selagi surat perintah ini sah, ada undang-undang yang lebih tinggi membentengi saya. Inspektur Polisi 2, Ibda, Rudi Soik dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Ibda Rudi Soik adalah mantan Kepala Urusan Pembinaan Operasi, KBO, Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota, Daerah Nusa Tenggara Timur, NTT. Dia dipecat usai membongkar mafia bahan bakar minyak, BBM, di Kota Kupang pada 15 Juni 2024. Saat itu, Rudi bersama dengan tim melakukan operasi penertiban terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. Mereka menangkap Ahmad, pembeli minyak solar subsidi yang menggunakan barcode nelayan palsu atas nama Lo Aguan. Minggu, 13 Oktober 2024, Ahmad berusaha menyuap petugas dengan uang 4 juta rupiah, tetapi usaha itu gagal. Petugas kemudian menemukan BBM jenis solar ditampung di rumah Ahmad. Ahmad merupakan residivis dengan modus menjual minyak ke perbatasan Timor Leste menggunakan mobil tangki industri. Saat diperiksa, polisi mendapati solar yang ditimbun pelaku sudah tidak ada lagi di lokasi. Ahmad sendiri mengaku telah mengirim minyak tersebut kepada Al-Ghazali. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan ke tempat penimbunan milik Al-Ghazali yang mengaku telah menyetorkan uang 15 juta rupiah kepada Kaniti Peter dan bekerja sama dengan Krimsus Polda NTT. Lantas, mengapa Ibda Rudi Soik dipecat? Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas, Kepolisian Daerah, Polda, NTT Arya Sandi buka suara terkait alasan pemecatan Ibda Rudi Soik dari institusi Polri. Menurutnya, pemecatan dilakukan berdasarkan pelanggaran kode etik yang terkait dengan prosedur penyidikan. Hasil pemeriksaan sidangnya, Ibda Rudi Soik dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi, kata dia. Sidang kode etik terhadap Ibda Rudi Soik dilaksanakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan Polri. Hasilnya, Rudi Soik dinyatakan melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan keputusan untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri. Arya Sandi juga mengatakan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rudi Soik melakukan tindakan yang tidak profesional dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Rudi Soik juga memiliki catatan pelanggaran disiplin sebelumnya, termasuk beberapa sanksi yang telah dijatuhkan. Akui dapat tekanan dan tak berkesempatan menjelaskan. Rudi Soik mengaku terkejut dengan keputusan pemecatannya. Hal itu lantaran alasan pemecatannya adalah karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Padahal, menurut dia, apa yang dilakukannya merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan dan atas perintah pimpinannya yakni Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota Komisaris Besar Polisi Aldinan Manurung. Bagi saya keputusan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, ini sesuatu yang menjijikan, kata Rudi. Rudi mengaku selalu mendapat tekanan selama persidangan. Oleh karena itu, dia tidak hadir dalam sidang kode etik yang dilaksanakan Jumat, 11
11 Oktober 2024 pagi. Selain ditekan, Rudi Soik mengatakan bahwa dirinya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Namun, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni 2024 apa yang dibuat Rudi. Rudi menuturkan, pada tanggal 27 Juni 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Menurut Rudi, persidangan itu terkesan menyudutkan dirinya karena melanggar SOP pemasangan pelis lain. Sidang kode etik yang dijalaninya juga tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Rudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Ibda Rudi Soik yang mendadak dipecat usai bongkar mafia BBM di Kupang, dibela keluarga Prabowo. Sosok Ibda Rudi Soik jadi sorotan usai mendadak dipecat setelah membongkar dugaan mafia BBM di Kupang. Nasib yang menimpa Ibda Rudi ini pun mendapat simpati dari keluarga Prabowo Subianto. Menurut penelusuran Surya.co.id, Ibda Rudi Soik adalah seorang perwira polisi Indonesia yang menjadi sorotan publik karena kasus yang melibatkan tuduhan pelanggaran HAM dan dugaan pembunuhan di Nusa Tenggara Timur, NTT. Pada tahun 2014, Rudi Soik mengungkap adanya dugaan tindak pidana perdagangan manusia di wilayah NTT dan melaporkan sejumlah nama yang diduga terlibat, termasuk beberapa pejabat. Namun, setelah membuat laporan tersebut, dia malah ditangkap dan diadili dengan tuduhan penganiayaan terhadap seorang tersangka yang ia tahan saat menangani kasus perdagangan manusia tersebut. Kasus ini mendapat perhatian karena dianggap sebagai upaya untuk membungkam Rudi Soik yang berani mengungkapkan praktek perdagangan manusia di NTT. Beberapa organisasi dan aktivis HAM mendukung Rudi, melihatnya sebagai korban dari sistem yang korup. Dan terbaru, anggota Polda NTT itu mendadak dipecat. Informasi itu dibenarkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Komisaris Besar Polisi Arya Sandi saat dikonfirmasi Kompas.com pada Jumat, 11 Oktober 2024, malam. Alasan Rudi dipecat, lanjut Arya Sandi, karena melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa. Rudi, kata dia, melanggar pasal 13 ayat 1, pasal 14, 1, huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Yungto pasal 5 ayat 1, huruf B C dan pasal 10 ayat 1, huruf A, angka 1, dan huruf D Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menanggapi pemecatan terhadap Inspektur Polisi 2, Ibda, Rudi Soik dari institusi Polri. Menurut Rahayu, Rudi Soik memiliki latar belakang yang baik dalam membuka kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dia menyebut, Rudi memiliki track record yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota polisi. Keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu, lantas mempertanyakan alasan pemecatan terhadap Rudi Soik. Pelanggaran berat apa yang bersangkutan telah lakukan sehingga layak diberhentikan dengan tidak hormat, ujar dia. Terkait itu, Rahayu mengimbau pihak kepolisian terkait,
Khususnya tim etik melakukan evaluasi pelanggaran seperti apa sehingga berujung pada pemberhentian terhadap Ibda Rudi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda NTT menjatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ibda Rudi Soik berdasarkan hasil keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dikonfirmasi oleh pos-kupang.com pada Jumat, 11 Oktober 2024, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Arya Sandi membenarkan informasi tersebut. Menurut Arya Sandi, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, KEP, dilaksanakan di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT selama 7 jam pada Kamis, 10 Oktober 2024, dan dimulai sejak pukul 10 WITA. Arya Sandi menjelaskan, Ibda Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar di Kelurahan Alak dan Fatukoa. Dalam sidang tersebut, disampaikan pasal yang dilanggar yakni Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14, 1, HRFB Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1, huruf B, C, dan Pasal 10 Ayat 1, huruf A, angka 1, dan HRFD Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Ia juga menuturkan, sidang dilanjutkan pada Jumat, 11 Oktober 2024, pukul 8 WITA dengan agenda pembacaan tuntutan, pembelaan, pledoi. Berdasarkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Ibda Rudi Soik pun dijatuhi sanksi administrasi berupa PTDH dari Dinas Polri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Ibda Rudi Soik kini jadi sorotan. Usai dipecat dari kepolisian, Polda NTT membenarkan jika Ibda Rudi Soik dipecat dari pihak kepolisian. Pemecatan itu menuai tudingan negatif dari masyarakat, ditambah lagi Ibda Rudi Soik baru saja membongkar mafia BBM di Kota Kupang. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Arya Sandi mengatakan kasus pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat Rudi Soik tidak ada hubungannya dengan mafia BBM di Kota Kupang. Namun, pihaknya menyebut pemecatan Ibda Rudi Soik terkait dengan 7 laporan polisi yang masuk ke bidang propam Polda NTT dalam 2 bulan terakhir. Selama ini, lanjut Arya Sandi, tidak ada kejadian atau peristiwa kelangkaan BBM di Kota Kupang, dan ini sesuai juga pernyataan Pertamina. Arya Sandi membeberkan 7 laporan terhadap Ibda Rudi Soik tersebut diawali dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Paminal Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soik bersama 3 anggota Polri lainnya, yakni AKP Yohanes Suhardi, yakni YS, Ibda Luciana Lado LL, dan Brigpol Cian E. Saat OTT pada 25 Juni 2024, mereka bersama CER yang berstatus istri orang di sebuah tempat hiburan. Padahal saat itu jam dinas sedang berlangsung. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Atas pelanggaran tersebut, sesuai hasil sidang kode etik, Ibda Rudi Soik mendapat sanksi penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan mutasi bersifat demosi selama 3 tahun keluar wilayah Polda NTT. Sanksi demosi selama 3 tahun tersebut diputuskan karena sebelumnya Ibda Rudi Soik pernah melakukan pelanggaran dan menjalani 4 kali sidang disiplin dan kode etik pada tahun 2015 dan 2017. Atas putusan tersebut, Ibda Rudi Soik mengajukan banding sehingga dia tidak melaksanakan sanksi tersebut. Dari proses sidang banding
diputuskan Komisi Banding dengan hasil putusan sidang banding Komisi Kode Etik Polri nomor PUT garing 06 garing 10 garing 2024 garing Kom Banding tanggal 9 Oktober 2024. Isinya menjatuhkan sanksi dari putusan Komisi Kode Etik Polri, menambah putusan sanksi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun terhadap putusan sidang KKEP nomor PUT garing 34 garing 8 garing 2024 tanggal 28 Agustus 2024. Dan hal-hal yang memberatkan adalah berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan. Selain itu, lanjut Aris Sandi, Rudi pernah melakukan pelanggaran disiplin Polri yang telah mempunyai SK hukuman disiplin yaitu tahun 2015. Belum lagi serangkaian pelanggaran yang dikatakan oleh pihak Polda NTT tersebut. Laporan polisi terakhir yang diproses bidang propam Polda NTT adalah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Rudi sesuai laporan polisi nomor LP A garing 73 garing 8 garing HUK titik 12 titik 10 garing 2024 yang duan tanggal 16 Agustus 2024. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan informasi khusus nomor R garing 52 garing 7 garing 2024 tanggal 11 Juni 2024 terkait hal-hal yang merugikan institusi Polri dalam proses penegakan hukum berupa pemasangan garis polisi di lokasi yang tidak terdapat atau terjadi sebuah tindak pidana saat melakukan penyelidikan. Adapun yang dilakukan Rudi yakni dengan perbuatannya pada saat melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM melakukan pemasangan garis polisi di dua lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar. Padahal kata Aris Sandi di lokasi tersebut tidak ada kejadian tindak pidana dan barang bukti serta dalam proses penyelidikan tersebut juga Rudi tidak dapat menunjukkan administrasi yaitu penyelidikan sesuai dengan standar operasional prosedur penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang kode etik dan penilaian terhadap seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, Komisi Kode Etik Polri menyatakan Ibtu Rudi Soik bersalah. Yang dijatuhkan sanksi berupa perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri. Saya merasa bahwa saya tidak melakukan hal yang menurunkan citra Polri. Saya sementara melakukan proses penyelidikan dan dalam surat perintah ini, selagi surat perintah ini sah, ada undang-undang yang lebih tinggi membentengi saya. Inspektur Polisi 2, Ibda, Rudi Soik dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Ibda Rudi Soik adalah mantan Kepala Urusan Pembinaan Operasi, KBO, Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota, Daerah Nusa Tenggara Timur, NTT. Dia dipecat usai membongkar mafia bahan bakar minyak, BBM, di Kota Kupang pada 15 Juni 2024. Saat itu, Rudi bersama dengan tim melakukan operasi penertiban terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. Mereka menangkap Ahmad, pembeli minyak solar subsidi yang menggunakan barcode nelayan palsu atas nama Lo Aguan. Minggu, 13 Oktober 2024, Ahmad berusaha menyuap petugas dengan uang 4 juta rupiah, tetapi usaha itu gagal. Petugas kemudian menemukan BBM jenis solar ditampung di rumah Ahmad. Ahmad merupakan residivis dengan modus menjual minyak ke perbatasan Timor Leste menggunakan mobil tangki industri. Saat diperiksa, polisi mendapati solar yang ditimbun pelaku sudah tidak ada lagi di lokasi. Ahmad sendiri mengaku telah mengirim minyak tersebut kepada Al-Ghazali. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan ke tempat penimbunan milik Al-Ghazali yang mengaku telah menyetorkan uang 15 juta rupiah kepada Kaniti Peter dan bekerja sama dengan Krimsus Polda NTT.
Lantas, mengapa Ibda Rudi Soik dipecat? Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas, Kepolisian Daerah, Polda, NTT Arya Sandi buka suara terkait alasan pemecatan Ibda Rudi Soik dari institusi Polri. Menurutnya, pemecatan dilakukan berdasarkan pelanggaran kode etik yang terkait dengan prosedur penyidikan. Hasil pemeriksaan sidangnya, Ibda Rudi Soik dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi, jika dia. Sidang kode etik terhadap Ibda Rudi Soik dilaksanakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan Polri. Hasilnya, Rudi Soik dinyatakan melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan keputusan untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri. Arya Sandi juga mengatakan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rudi Soik melakukan tindakan yang tidak profesional dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Rudi Soik juga memiliki catatan pelanggaran disiplin sebelumnya, termasuk beberapa sanksi yang telah dijatuhkan. Akui dapat tekanan dan tak berkesempatan menjelaskan. Rudi Soik mengaku terkejut dengan keputusan pemecatannya. Hal itu lantaran alasan pemecatannya adalah karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Padahal, menurut dia, apa yang dilakukannya merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan dan atas perintah pimpinannya yakni Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota Komisaris Besar Polisi Aldinan Manurung. Bagi saya keputusan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, ini sesuatu yang menjijikan, jikata Rudi. Rudi mengaku selalu mendapat tekanan selama persidangan. Oleh karena itu, dia tidak hadir dalam sidang kode etik yang dilaksanakan Jumat, 11 Oktober 2024 pagi. Selain ditekan, Rudi Soik mengatakan bahwa dirinya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Namun, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni 2024, apa yang dibuat Rudi. Rudi menuturkan, pada tanggal 27 Juni 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Menurut Rudi, persidangan itu terkesan menyudutkan dirinya karena melanggar SOP pemasangan pelis lain. Sidang kode etik yang dijalaninya juga tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut, ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Rudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Ibda Rudi Soik yang mendadak dipecat usai bongkar mafia BBM di Kupang, dibela keluarga Prabowo. Sosok Ibda Rudi Soik jadi sorotan usai mendadak dipecat setelah membongkar dugaan mafia BBM di Kupang. Nasib yang menimpa Ibda Rudi ini pun mendapat simpati dari keluarga Prabowo Subianto. Menurut penelusuran Surya.co.id, Ibda Rudi Soik adalah seorang perwira polisi Indonesia yang menjadi sorotan publik karena kasus yang melibatkan tuduhan pelanggaran HAM dan dugaan pembunuhan di Nusa Tenggara Timur, NTT. Pada tahun 2014, Rudi Soik mengungkap adanya dugaan tindak pidana perdagangan manusia di wilayah NTT dan melaporkan sejumlah nama yang diduga terlibat, termasuk beberapa pejabat. Namun, setelah membuat laporan tersebut, dia malah ditangkap dan diadili dengan tuduhan penganiayaan terhadap seorang tersangka yang ia tahan saat menangani kasus perdagangan manusia tersebut. Kasus ini mendapat perhatian karena dianggap sebagai upaya untuk membungkam Rudi Soik yang berani mengungkapkan praktek perdagangan manusia di NTT. Beberapa organisasi dan aktivis HAM mendukung Rudi, melihatnya sebagai korban dari sistem yang korup. Dan terbaru, anggota Polda NTT itu mendadak dipecat. Informasi itu dibenarkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Komisaris Besar Polisi Arya Sandi saat dikonfirmasi Kompas.com pada Jumat, 11 Oktober 2024, malam. Alasan Rudi dipecat,
lanjut Arya Sandi, karena melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa. Rudi, kata dia, melanggar pasal 13 ayat 1, pasal 14, 1, huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Yungto pasal 5 ayat 1, huruf B, C dan pasal 10 ayat 1, huruf A, angka 1, dan huruf D Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menanggapi pemecatan terhadap Inspektur Polisi 2, IPDA, Rudi Soik dari institusi Polri. Menurut Rahayu, Rudi Soik memiliki latar belakang yang baik dalam membuka kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dia menyebut, Rudi memiliki track record yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota polisi. Keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu, lantas mempertanyakan alasan pemecatan terhadap Rudi Soik. Pelanggaran berat apa yang bersangkutan telah lakukan sehingga layak diberhentikan dengan tidak hormat, ujar dia. Terkait itu, Rahayu mengimbau pihak kepolisian terkait, khususnya tim etik melakukan evaluasi pelanggaran seperti apa sehingga berujung pada pemberhentian terhadap IPDA Rudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda NTT menjatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada IPDA Rudi Soik berdasarkan hasil keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dikonfirmasi oleh pos-kupang.com pada Jumat, 11 Oktober 2024, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Arya Sandi membenarkan informasi tersebut. Menurut Arya Sandi, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, KEP, dilaksanakan di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT selama 7 jam pada Kamis, 10 Oktober 2024, dan dimulai sejak pukul 10 WITA. Arya Sandi menjelaskan, IPDA Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar di Kelurahan Alak dan Fatukoa. Dalam sidang tersebut, disampaikan pasal yang dilanggar yakni pasal 13 ayat 1, pasal 14, 1, HRFB Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1, huruf B, C, dan pasal 10 ayat 1, huruf A, angka 1, dan HRFD Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Ia juga menuturkan, sidang dilanjutkan pada Jumat, 11 Oktober 2024, pukul 8 WITA dengan agenda pembacaan tuntutan, pembelaan, pledoi. Berdasarkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, IPDA Rudi Soik pun dijatuhi sanksi administrasi berupa PTDH dari Dinas Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama IPDA Rudi Soik kini jadi sorotan. Usai dipecat dari kepolisian, Polda NTT membenarkan jika IPDA Rudi Soik dipecat dari pihak kepolisian. Pemecatan itu menuai tudingan negatif dari masyarakat, ditambah lagi IPDA Rudi Soik baru saja membongkar mafia BBM di Kota Kupang. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan kasus pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat Rudi Soik tidak ada hubungannya dengan mafia BBM di Kota Kupang. Namun, pihaknya menyebut pemecatan IPDA Rudi Soik terkait dengan 7 laporan polisi yang masuk ke bidang Propam Polda NTT dalam 2 bulan terakhir. Selama ini, lanjut Arya Sandi, tidak ada kejadian atau peristiwa kelangkaan BBM di Kota Kupang
dan ini sesuai juga pernyataan Pertamina. Arya Sandi membeberkan 7 laporan terhadap Ibda Rudi Soik tersebut diawali dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Paminal Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soik bersama 3 anggota Polri lainnya, yakni AKP Yohanes Suhardi, yakni YS, Ibda Luciana Lado LL, dan Brigpol Cian E. Saat OTT pada 25 Juni 2024, mereka bersama CER yang berstatus istri orang di sebuah tempat hiburan. Padahal saat itu jam dinas sedang berlangsung. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Atas pelanggaran tersebut, sesuai hasil sidang kode etik, Ibda Rudi Soik mendapat sanksi penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan mutasi bersifat demosi selama 3 tahun keluar wilayah Polda NTT. Sanksi demosi selama 3 tahun tersebut diputuskan karena sebelumnya Ibda Rudi Soik pernah melakukan pelanggaran dan menjalani 4 kali sidang disiplin dan kode etik pada tahun 2015 dan 2017. Atas putusan tersebut, Ibda Rudi Soik mengajukan banding sehingga dia tidak melaksanakan sanksi tersebut. Dari proses sidang banding, diputuskan Komisi Banding dengan hasil putusan sidang banding Komisi Kode Etik Polri nomor PUT garing 06 garing 10 garing 2024 garing Kom Banding tanggal 9 Oktober 2024. Isinya menjatuhkan sanksi dari putusan Komisi Kode Etik Polri, menambah putusan sanksi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun terhadap putusan sidang KKEP nomor PUT garing 34 garing 8 garing 2024 tanggal 28 Agustus 2024. Dan hal-hal yang memberatkan adalah berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan. Selain itu, lanjut Arya Sandi, Rudi pernah melakukan pelanggaran disiplin Polri yang telah mempunyai SK hukuman disiplin, yaitu tahun 2015. Belum lagi serangkaian pelanggaran yang dikatakan oleh pihak Polda NTT tersebut. Laporan polisi terakhir yang diproses bidang propam Polda NTT adalah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Rudi sesuai laporan polisi nomor LP A garing 73 garing 8 garing HUK titik 12 titik 10 garing 2024 yang duan tanggal 16 Agustus 2024. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan informasi khusus nomor R garing 52 garing 7 garing 2024 tanggal 11 Juni 2024 terkait hal-hal yang merugikan institusi Polri dalam proses penegakan hukum berupa pemasangan garis polisi di lokasi yang tidak terdapat atau terjadi sebuah tindak pidana saat melakukan penyelidikan. Adapun yang dilakukan Rudi yakni dengan perbuatannya pada saat melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM melakukan pemasangan garis polisi di 2 lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar. Padahal kata Arya Sandi di lokasi tersebut tidak ada kejadian tindak pidana dan barang bukti serta dalam proses penyelidikan tersebut juga Rudi tidak dapat menunjukkan administrasi, yaitu penyelidikan sesuai dengan standar operasional prosedur penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang kode etik dan penilaian terhadap seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, Komisi Kode Etik Polri menyatakan Ibtu Rudi Soik bersalah. Yang dijatuhkan sanksi berupa perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri. Saya merasa bahwa saya tidak melakukan hal yang menurunkan citra Polri. Saya sementara melakukan proses penyelidikan dan dalam surat perintah ini, selagi surat perintah ini sah, ada undang-undang yang lebih tinggi membentengi saya.
Inspektur Polisi 2, Ibda, Rudi Soik dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Ibda Rudi Soik adalah mantan Kepala Urusan Pembinaan Operasi, KBO, Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota, Daerah Nusa Tenggara Timur, NTT. Dia dipecat usai membongkar mafia bahan bakar minyak, BBM, di Kota Kupang pada 15 Juni 2024. Saat itu, Rudi bersama dengan tim melakukan operasi penertiban terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. Mereka menangkap Ahmad, pembeli minyak solar subsidi yang menggunakan barcode nelayan palsu atas nama Lo Aguan. Minggu, 13 Oktober 2024, Ahmad berusaha menyuap petugas dengan uang 4 juta rupiah, tetapi usaha itu gagal. Petugas kemudian menemukan BBM jenis solar ditampung di rumah Ahmad. Ahmad merupakan residivis dengan modus menjual minyak ke perbatasan Timor Leste menggunakan mobil tangki industri. Saat diperiksa, polisi mendapati solar yang ditimbun pelaku sudah tidak ada lagi di lokasi. Ahmad sendiri mengaku telah mengirim minyak tersebut kepada Al-Ghazali. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan ke tempat penimbunan milik Al-Ghazali yang mengaku telah menyetorkan uang 15 juta rupiah kepada Kaniti Peter dan bekerja sama dengan Krimsus Polda NTT. Lantas, mengapa Ibda Rudi Soik dipecat? Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas, Kepolisian Daerah, Polda, NTT Arya Sandi buka suara terkait alasan pemecatan Ibda Rudi Soik dari institusi Polri. Menurutnya, pemecatan dilakukan berdasarkan pelanggaran kode etik yang terkait dengan prosedur penyidikan. Hasil pemeriksaan sidangnya, Ibda Rudi Soik dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi, jikata dia. Sidang kode etik terhadap Ibda Rudi Soik dilaksanakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan Polri. Hasilnya, Rudi Soik dinyatakan melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan keputusan untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri. Arya Sandi juga mengatakan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rudi Soik melakukan tindakan yang tidak profesional dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Rudi Soik juga memiliki catatan pelanggaran disiplin sebelumnya, termasuk beberapa sanksi yang telah dijatuhkan. Akui dapat tekanan dan tak berkesempatan menjelaskan. Rudi Soik mengaku terkejut dengan keputusan pemecatannya. Hal itu lantaran alasan pemecatannya adalah karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Padahal, menurut dia, apa yang dilakukannya merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan dan atas perintah pimpinannya yakni Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota Komisaris Besar Polisi Aldinan Manurung. Bagi saya keputusan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, ini sesuatu yang menjijikan, jikata Rudi. Rudi mengaku selalu mendapat tekanan selama persidangan. Oleh karena itu, dia tidak hadir dalam sidang kode etik yang dilaksanakan Jumat, 11 Oktober 2024 pagi. Selain ditekan, Rudi Soik mengatakan bahwa dirinya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Namun, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni 2024, apa yang dibuat Rudi. Rudi menuturkan, pada tanggal 27 Juni 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Menurut Rudi, persidangan itu terkesan menyudutkan dirinya karena melanggar SOP pemasangan pelis lain. Sidang kode etik yang dijalaninya juga tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut, ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Rudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Ibda Rudi Soik yang mendadak dipecat usai bongkar mafia BBM di Kupang, dibela keluarga Prabowo. Sosok Ibda Rudi Soik jadi sorotan usai mendadak dipecat setelah membongkar dugaan mafia BBM di Kupang. Nasib yang menimpa Ibda Rudi ini pun mendapat simpati dari keluarga Prabowo Subianto. Menurut penelusuran Surya Co. ID,
Ibda Rudi Soik adalah seorang perwira polisi Indonesia yang menjadi sorotan publik karena kasus yang melibatkan tuduhan pelanggaran HAM dan dugaan pembunuhan di Nusa Tenggara Timur, NTT. Pada tahun 2014, Rudi Soik mengungkap adanya dugaan tindak pidana perdagangan manusia di wilayah NTT dan melaporkan sejumlah nama yang diduga terlibat, termasuk beberapa pejabat. Namun, setelah membuat laporan tersebut, dia malah ditangkap dan diadili dengan tuduhan penganiayaan terhadap seorang tersangka yang ia tahan saat menangani kasus perdagangan manusia tersebut. Kasus ini mendapat perhatian karena dianggap sebagai upaya untuk membungkam Rudi Soik yang berani mengungkapkan praktek perdagangan manusia di NTT. Beberapa organisasi dan aktivis HAM mendukung Rudi, melihatnya sebagai korban dari sistem yang korup. Dan terbaru, anggota Polda NTT itu mendadak dipecat. Informasi itu dibenarkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Komisaris Besar Polisi Arya Sandi saat dikonfirmasi Kompas.com pada Jumat, 11 Oktober 2024, malam. Alasan Rudi dipecat, lanjut Arya Sandi, karena melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa. Rudi, kata dia, melanggar Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14, 1, huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Yungto Pasal 5 Ayat 1, huruf B C dan Pasal 10 Ayat 1, huruf A, angka 1, dan huruf D Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menanggapi pemecatan terhadap Inspektur Polisi 2, Ibda, Rudi Soik dari institusi Polri. Menurut Rahayu, Rudi Soik memiliki latar belakang yang baik dalam membuka kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dia menyebut, Rudi memiliki track record yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota polisi. Keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu, lantas mempertanyakan alasan pemecatan terhadap Rudi Soik. Pelanggaran berat apa yang bersangkutan telah lakukan sehingga layak diberhentikan dengan tidak hormat, ujar dia. Terkait itu, Rahayu mengimbau pihak kepolisian terkait, khususnya tim etik melakukan evaluasi pelanggaran seperti apa sehingga berujung pada pemberhentian terhadap Ibda Rudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda NTT menjatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ibda Rudi Soik berdasarkan hasil keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dikonfirmasi oleh pos-kupang.com pada Jumat, 11 Oktober 2024, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Arya Sandi membenarkan informasi tersebut. Menurut Arya Sandi, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, KEP, dilaksanakan di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT selama 7 jam pada Kamis, 10 Oktober 2024, dan dimulai sejak pukul 10 WITA. Arya Sandi menjelaskan, Ibda Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar di Kelurahan Alak dan Fatukoa. Dalam sidang tersebut, disampaikan pasal yang dilanggar yakni Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14, 1, HRFB Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1, huruf B, C, dan Pasal 10 Ayat 1, huruf A, angka 1, dan HRFD Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Ia juga menuturkan, sidang dilanjutkan pada Jumat, 11 Oktober 2024, pukul 8 WITA dengan agenda pembacaan tuntutan, pembelaan, pledoi. Berdasarkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Ibda Rudi Soik pun dijatuhi sanksi administrasi berupa PTDH dari Dinas Polri.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Ibda Rudi Soik kini jadi sorotan. Usai dipecat dari kepolisian, Polda NTT membenarkan jika Ibda Rudi Soik dipecat dari pihak kepolisian. Pemecatan itu menuai tudingan negatif dari masyarakat, ditambah lagi Ibda Rudi Soik baru saja membongkar mafia BBM di Kota Kupang. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan kasus pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat Rudi Soik tidak ada hubungannya dengan mafia BBM di Kota Kupang. Namun, pihaknya menyebut pemecatan Ibda Rudi Soik terkait dengan 7 laporan polisi yang masuk ke bidang propam Polda NTT dalam 2 bulan terakhir. Selama ini, lanjut Arya Sandi, tidak ada kejadian atau peristiwa kelangkaan BBM di Kota Kupang dan ini sesuai juga pernyataan Pertamina. Arya Sandi membeberkan 7 laporan terhadap Ibda Rudi Soik tersebut diawali dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Paminal Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soik bersama 3 anggota Polri lainnya, yakni AKP Yohanes Suhardi, yakni YS, Ibda Luciana Lado LL, dan Brigpol Cian E. Saat OTT pada 25 Juni 2024, mereka bersama CER yang berstatus istri orang di sebuah tempat hiburan. Padahal saat itu jam dinas sedang berlangsung. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Atas pelanggaran tersebut, sesuai hasil sidang kode etik, Ibda Rudi Soik mendapat sanksi penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan mutasi bersifat demosi selama 3 tahun keluar wilayah Polda NTT. Sanksi demosi selama 3 tahun tersebut diputuskan karena sebelumnya Ibda Rudi Soik pernah melakukan pelanggaran dan menjalani 4 kali sidang disiplin dan kode etik pada tahun 2015 dan 2017. Atas putusan tersebut, Ibda Rudi Soik mengajukan banding sehingga dia tidak melaksanakan sanksi tersebut. Dari proses sidang banding, diputuskan Komisi Banding dengan hasil putusan sidang banding Komisi Kode Etik Polri nomor PUT garing 06 garing 10 garing 2024 garing Kom Banding tanggal 9 Oktober 2024. Isinya menjatuhkan sanksi dari putusan Komisi Kode Etik Polri, menambah putusan sanksi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun terhadap putusan sidang KKEP nomor PUT garing 34 garing 8 garing 2024 tanggal 28 Agustus 2024. Dan hal-hal yang memberatkan adalah berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan. Selain itu, lanjut Arya Sandi, Rudi pernah melakukan pelanggaran disiplin Polri yang telah mempunyai SK hukuman disiplin, yaitu tahun 2015. Belum lagi serangkaian pelanggaran yang dikatakan oleh pihak Polda NTT tersebut. Laporan polisi terakhir yang diproses bidang propam Polda NTT adalah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Rudi sesuai laporan polisi nomor LP A garing 73 garing 8 garing HUK titik 12 titik 10 garing 2024 yang duan tanggal 16 Agustus 2024. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan informasi khusus nomor R garing 52 garing 7 garing 2024 tanggal 11 Juni 2024 terkait hal-hal yang merugikan institusi Polri dalam proses penegakan hukum berupa pemasangan garis polisi di lokasi yang tidak terdapat atau terjadi sebuah tindak pidana saat melakukan penyelidikan. Adapun yang dilakukan Rudi yakni dengan perbuatannya pada saat melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM melakukan pemasangan garis polisi di 2 lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar. Padahal kata Arya Sandi di lokasi tersebut tidak ada kejadian tindak pidana dan barang bukti serta dalam proses penyelidikan tersebut juga Rudi tidak dapat menunjukkan administrasi, yaitu penyelidikan sesuai dengan standar operasional prosedur penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang kode etik dan penilaian terhadap seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, Komisi Kode Etik Polri menyatakan Ibtu Rudi Soik bersalah. Yang dijatuhkan sanksi berupa perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri.
saya merasa bahwa saya tidak melakukan hal yang menurunkan citra Polri. Saya sementara melakukan proses penyelidikan dan dalam surat perintah ini, selagi surat perintah ini sah, ada undang-undang yang lebih tinggi membentengi saya. Inspektur Polisi 2, Ibda, Rudi Soik dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Ibda Rudi Soik adalah mantan Kepala Urusan Pembinaan Operasi, KBO, Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota, Daerah Nusa Tenggara Timur, NTT. Dia dipecat usai membongkar mafia bahan bakar minyak, BBM, di Kota Kupang pada 15 Juni 2024. Saat itu, Rudi bersama dengan tim melakukan operasi penertiban terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. Mereka menangkap Ahmad, pembeli minyak solar subsidi yang menggunakan barcode nelayan palsu atas nama Lo Aguan. Minggu, 13 Oktober 2024, Ahmad berusaha menyuap petugas dengan uang 4 juta rupiah, tetapi usaha itu gagal. Petugas kemudian menemukan BBM jenis solar ditampung di rumah Ahmad. Ahmad merupakan residivis dengan modus menjual minyak ke perbatasan Timor Leste menggunakan mobil tangki industri. Saat diperiksa, polisi mendapati solar yang ditimbun pelaku sudah tidak ada lagi di lokasi. Ahmad sendiri mengaku telah mengirim minyak tersebut kepada Al-Ghazali. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan ke tempat penimbunan milik Al-Ghazali yang mengaku telah menyetorkan uang 15 juta rupiah kepada Kaniti Peter dan bekerja sama dengan Krimsus Polda NTT. Lantas, mengapa Ibda Rudi Soik dipecat? Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas, Kepolisian Daerah, Polda, NTT Arya Sandi buka suara terkait alasan pemecatan Ibda Rudi Soik dari institusi Polri. Menurutnya, pemecatan dilakukan berdasarkan pelanggaran kode etik yang terkait dengan prosedur penyidikan. Hasil pemeriksaan sidangnya, Ibda Rudi Soik dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi, jikata dia. Sidang kode etik terhadap Ibda Rudi Soik dilaksanakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan Polri. Hasilnya, Rudi Soik dinyatakan melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan keputusan untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri. Arya Sandi juga mengatakan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rudi Soik melakukan tindakan yang tidak profesional dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Rudi Soik juga memiliki catatan pelanggaran disiplin sebelumnya, termasuk beberapa sanksi yang telah dijatuhkan. Akui dapat tekanan dan tak berkesempatan menjelaskan. Rudi Soik mengaku terkejut dengan keputusan pemecatannya. Hal itu lantaran alasan pemecatannya adalah karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Padahal, menurut dia, apa yang dilakukannya merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan dan atas perintah pimpinannya yakni Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota Komisaris Besar Polisi Aldinan Manurung. Bagi saya keputusan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, ini sesuatu yang menjijikan, jikata Rudi. Rudi mengaku selalu mendapat tekanan selama persidangan. Oleh karena itu, dia tidak hadir dalam sidang kode etik yang dilaksanakan Jumat, 11 Oktober 2024 pagi. Selain ditekan, Rudi Soik mengatakan bahwa dirinya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Namun, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni 2024, apa yang dibuat Rudi. Rudi menuturkan, pada tanggal 27 Juni 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Menurut Rudi, persidangan itu terkesan menyudutkan dirinya karena melanggar SOP pemasangan pelis lain. Sidang kode etik yang dijalaninya juga tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut, ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Rudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Ibda Rudi Soik yang mendadak dipecat usai bongkar mafia BBM di Kupang, dibela keluarga Prabowo.
Sosok Ibda Rudi Soik jadi sorotan, usai mendadak dipecat setelah membongkar dugaan mafia BBM di Kupang. Nasib yang menimpa Ibda Rudi ini pun mendapat simpati dari keluarga Prabowo Subianto. Menurut penelusuran Surya.co.id, Ibda Rudi Soik adalah seorang perwira polisi Indonesia yang menjadi sorotan publik karena kasus yang melibatkan tuduhan pelanggaran HAM dan dugaan pembunuhan di Nusa Tenggara Timur, NTT. Pada tahun 2014, Rudi Soik mengungkap adanya dugaan tindak pidana perdagangan manusia di wilayah NTT dan melaporkan sejumlah nama yang diduga terlibat, termasuk beberapa pejabat. Namun, setelah membuat laporan tersebut, dia malah ditangkap dan diadili dengan tuduhan penganiayaan terhadap seorang tersangka yang ia tahan saat menangani kasus perdagangan manusia tersebut. Kasus ini mendapat perhatian karena dianggap sebagai upaya untuk membungkam Rudi Soik yang berani mengungkapkan praktek perdagangan manusia di NTT. Beberapa organisasi dan aktivis HAM mendukung Rudi, melihatnya sebagai korban dari sistem yang korup. Dan terbaru, anggota Polda NTT itu mendadak dipecat. Informasi itu dibenarkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Komisaris Besar Polisi Arya Sandi saat dikonfirmasi Kompas.com pada Jumat, 11 Oktober 2024, malam. Alasan Rudi dipecat, lanjut Arya Sandi, karena melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa. Rudi, kata dia, melanggar pasal 13 ayat 1, pasal 14, 1, huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Yungto pasal 5 ayat 1, huruf B C dan pasal 10 ayat 1, huruf A, angka 1, dan huruf D Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menanggapi pemecatan terhadap Inspektur Polisi 2, Ibda, Rudi Soik dari institusi Polri. Menurut Rahayu, Rudi Soik memiliki latar belakang yang baik dalam membuka kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dia menyebut, Rudi memiliki track record yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota polisi. Keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu, lantas mempertanyakan alasan pemecatan terhadap Rudi Soik. Pelanggaran berat apa yang bersangkutan telah lakukan sehingga layak diberhentikan dengan tidak hormat, ujar dia. Terkait itu, Rahayu mengimbau pihak kepolisian terkait, khususnya tim etik melakukan evaluasi pelanggaran seperti apa sehingga berujung pada pemberhentian terhadap Ibda Rudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polda NTT menjatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ibda Rudi Soik berdasarkan hasil keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dikonfirmasi oleh pos-kupang.com pada Jumat, 11 Oktober 2024, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Arya Sandi membenarkan informasi tersebut. Menurut Arya Sandi, Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, KEP, dilaksanakan di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT selama 7 jam pada Kamis, 10 Oktober 2024, dan dimulai sejak pukul 10 WITA. Arya Sandi menjelaskan, Ibda Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar di Kelurahan Alak dan Fatukoa. Dalam sidang tersebut, disampaikan pasal yang dilanggar yakni pasal 13 ayat 1, pasal 14, 1, HRFB Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1, huruf B, C, dan pasal 10 ayat 1, huruf A, angka 1, dan HRFD Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Ia juga menuturkan, sidang dilanjutkan pada Jumat, 11 Oktober 2024, pukul 8 WITA dengan agenda pembacaan tuntutan, pembelaan, pledoi. Berdasarkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Ibda Rudi Soik pun dijatuhi sanksi administrasi berupa PTDH dari Dinas Polri.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Ibda Rudi Soik kini jadi sorotan. Usai dipecat dari kepolisian, Polda NTT membenarkan jika Ibda Rudi Soik dipecat dari pihak kepolisian. Pemecatan itu menuai tudingan negatif dari masyarakat, ditambah lagi Ibda Rudi Soik baru saja membongkar mafia BBM di Kota Kupang. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan kasus pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat Rudi Soik tidak ada hubungannya dengan mafia BBM di Kota Kupang. Namun, pihaknya menyebut pemecatan Ibda Rudi Soik terkait dengan 7 laporan polisi yang masuk ke bidang propam Polda NTT dalam 2 bulan terakhir. Selama ini, lanjut Arya Sandi, tidak ada kejadian atau peristiwa kelangkaan BBM di Kota Kupang dan ini sesuai juga pernyataan Pertamina. Arya Sandi membeberkan 7 laporan terhadap Ibda Rudi Soik tersebut diawali dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Paminal Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soik bersama 3 anggota Polri lainnya, yakni AKP Yohanes Suhardi, yakni YS, Ibda Luciana Lado LL, dan Brigpol Cian E. Saat OTT pada 25 Juni 2024, mereka bersama CER yang berstatus istri orang di sebuah tempat hiburan. Padahal saat itu jam dinas sedang berlangsung. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Atas pelanggaran tersebut, sesuai hasil sidang kode etik, Ibda Rudi Soik mendapat sanksi penempatan pada tempat khusus selama 14 hari dan mutasi bersifat demosi selama 3 tahun keluar wilayah Polda NTT. Sanksi demosi selama 3 tahun tersebut diputuskan karena sebelumnya Ibda Rudi Soik pernah melakukan pelanggaran dan menjalani 4 kali sidang disiplin dan kode etik pada tahun 2015 dan 2017. Atas putusan tersebut, Ibda Rudi Soik mengajukan banding sehingga dia tidak melaksanakan sanksi tersebut. Dari proses sidang banding, diputuskan Komisi Banding dengan hasil putusan sidang banding Komisi Kode Etik Polri nomor PUT garing 06 garing 10 garing 2024 garing Kom Banding tanggal 9 Oktober 2024. Isinya menjatuhkan sanksi dari putusan Komisi Kode Etik Polri, menambah putusan sanksi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun terhadap putusan sidang KKEP nomor PUT garing 34 garing 8 garing 2024 tanggal 28 Agustus 2024. Dan hal-hal yang memberatkan adalah berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan. Selain itu, lanjut Arya Sandi, Rudi pernah melakukan pelanggaran disiplin Polri yang telah mempunyai SK hukuman disiplin, yaitu tahun 2015. Belum lagi serangkaian pelanggaran yang dikatakan oleh pihak Polda NTT tersebut. Laporan polisi terakhir yang diproses bidang propam Polda NTT adalah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Rudi sesuai laporan polisi nomor LP A garing 73 garing 8 garing HUK titik 12 titik 10 garing 2024 yang duan tanggal 16 Agustus 2024. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan informasi khusus nomor R garing 52 garing 7 garing 2024 tanggal 11 Juni 2024 terkait hal-hal yang merugikan institusi Polri dalam proses penegakan hukum berupa pemasangan garis polisi di lokasi yang tidak terdapat atau terjadi sebuah tindak pidana saat melakukan penyelidikan. Adapun yang dilakukan Rudi yakni dengan perbuatannya pada saat melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM melakukan pemasangan garis polisi di 2 lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar. Padahal kata Arya Sandi di lokasi tersebut tidak ada kejadian tindak pidana dan barang bukti serta dalam proses penyelidikan tersebut juga Rudi tidak dapat menunjukkan administrasi, yaitu penyelidikan sesuai dengan standar operasional prosedur penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang kode etik dan penilaian terhadap seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, Komisi Kode Etik Polri menyatakan Ibtu Rudi Soik bersalah. Yang dijatuhkan sanksi berupa perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri.